Di tengah medan perang, muncul seorang raksasa Filistin bernama Goliat. Langkah kakinya mengguncang tanah, suaranya menggelegar, dan seluruh pasukan Israel langsung gemetar ketakutan melihatnya. Tapi di kejauhan, datang seorang anak gembala kecil bernama Daud. Tubuhnya kecil, tanpa baju perang, tapi matanya penuh keberanian yang tidak dimiliki tentara lain. Setiap hari Goliat datang menantang duel 1 lawan 1. Tidak ada yang berani maju, karena semua yakin melawan Goliat sama saja dengan mencari mati. Hari itu, Daud sebenarnya hanya datang mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Tapi tanpa sengaja, dia justru melihat ketakutan besar yang sedang melumpuhkan bangsanya. Daud heran melihat para tentara bersembunyi di balik perisai dan batu. Dia bertanya, "Kenapa kalian takut pada manusia yang juga sama-sama ciptaan Tuhan?" Saat semua orang mundur karena rasa takut, Daud malah melangkah maju. Keberaniannya bukan karena nekat, tapi karena dia percaya Tuhan selalu menyertainya. Meski masih muda, Daud sudah terbiasa menghadapi bahaya. Sebagai gembala, dia menjaga domba-dombanya setiap hari di padang yang penuh ancaman liar. Suatu hari, seekor singa datang menerkam salah satu dombanya. Semua orang mungkin akan lari, tapi Daud justru memilih mengejar dan melawan. Dengan tongkat sederhana dan keberanian besar, Daud menghadapi singa itu. Dia tahu melindungi yang lemah adalah tugas yang tidak boleh ditinggalkan. Hari itu, Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Dari situlah dia belajar, kemenangan bukan datang dari kekuatan, tapi dari keberanian yang lahir karena iman. Bukan cuma singa, Daud juga pernah berhadapan dengan beruang liar. Bahayanya jauh lebih besar, tapi Daud tidak pernah memilih menyerah pada ketakutan. Setiap ancaman yang datang justru membuat iman Daud makin kuat. Dia percaya selama Tuhan bersamanya, tidak ada musuh yang terlalu besar. Malam-malam Daud bukan diisi kesombongan, tapi doa. Dalam sunyi, dia belajar berserah, memuji Tuhan, dan menguatkan hatinya menghadapi hidup. Keberanian sejati Daud ternyata lahir bukan di medan perang, tapi dari hati yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuatnya berbeda dari semua orang. Kabar tentang anak muda yang berani melawan Goliat akhirnya sampai ke telinga Raja Saul. Semua penasaran, siapa sebenarnya anak kecil ini? Saat Daud masuk ke istana, Saul terkejut. Di hadapannya bukan prajurit gagah, melainkan seorang anak gembala yang tampak sederhana. Saul memandang Daud dengan ragu. Baginya mustahil anak sekecil ini bisa menang melawan raksasa perang yang tak terkalahkan. Tapi Daud menjawab dengan tenang, "Tuhan yang menyelamatkanku dari singa dan beruang pasti sanggup menyelamatkanku hari ini juga." Saul akhirnya memberikan baju perang terbaiknya. Helm, zirah, pedang besar, semua dipakaikan agar Daud terlihat seperti prajurit sungguhan. Tapi baru beberapa langkah, Daud malah kesusahan bergerak. Bajunya terlalu berat, langkahnya canggung, bahkan hampir jatuh karena tidak terbiasa. Daud pun melepas semua perlengkapan itu. Dia sadar kemenangan bukan datang dari pakaian perang, tapi dari keyakinan yang ada di hati. Daud memilih senjata yang paling dia kuasai, ketepel sederhana. Benda kecil itu mungkin terlihat lemah, tapi di tangannya bisa jadi penentu sejarah. Sebelum maju, Daud berjalan ke sungai dengan tenang. Tidak ada rasa panik, hanya langkah mantap dan hati yang sudah siap menghadapi takdir. Daud mengambil 5 batu kecil yang halus dari sungai. Batu sederhana, tapi dipilih dengan keyakinan besar untuk menghadapi raksasa menakutkan itu. Saat melihat Daud mendekat, Goliat langsung tertawa keras. Baginya ini penghinaan. Masa pasukan Israel cuma mengirim anak kecil untuk duel? Goliat mengejek Daud habis-habisan. Dia yakin duel ini akan selesai cepat, karena lawannya terlihat terlalu kecil dan tidak berpengalaman. Tapi Daud berkata tegas,
Kamu datang dengan pedang, tombak, dan perisai. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Daud menggenggam ketepelnya erat. Nafasnya tenang, matanya fokus. Di tengah ketegangan besar, hatinya justru terasa sangat damai. Daud mulai memutar ketepelnya perlahan. Putaran demi putaran membuat semua orang terdiam. Waktu seolah berhenti menunggu apa yang akan terjadi. Lalu dalam satu gerakan cepat, batu itu melesat. Cepat, tajam, dan lurus, seperti jawaban Tuhan atas keberanian Daud. Batu kecil itu tepat menghantam dahi Goliat. Seketika wajah sombongnya berubah, langkahnya goyah, dan tubuh besarnya mulai kehilangan keseimbangan. Raksasa itu akhirnya roboh menghantam tanah. Debu beterbangan, bumi bergencang, dan seluruh medan perang terdiam menyaksikan keajaiban itu. Sesaat setelah Goliat jatuh, suasana mendadak sunyi. Semua orang seperti tidak percaya bahwa raksasa yang ditakuti akhirnya benar-benar kalah. Lalu tiba-tiba, sorak kemenangan meledak dari pasukan Israel. Tangis takut berubah jadi tangis bahagia melihat harapan kembali datang. Pasukan Filistin panik melihat jagoan mereka tumbang. Mereka langsung kabur tunggang langgang, meninggalkan medan perang dengan rasa takut. Daud berdiri sebagai pemenang, tapi wajahnya tetap rendah hati. Dia tidak membusungkan dada karena tahu ini bukan hasil kekuatannya sendiri. Hal pertama yang Daud lakukan setelah menang bukan merayakan diri. Dia justru berlutut, bersujud, dan bersyukur kepada Tuhan. Daud paham satu hal penting. Kemenangan terbesar bukan soal mengalahkan musuh, tapi tetap rendah hati setelah menang besar. Kadang-kadang dalam hidup, raksasa terbesar bukan orang lain, tapi rasa takut, keraguan, dan pikiran buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau kisah Daud ini menguatkan kamu, tulis lanjut di komentar. Biar aku ceritakan kisah nabi lainnya versi clay animation yang seru.